mulai. Walhasil kemajuan Google luar biasa. Sayang kita orang Islam hanya bisa menggunakan tapi tidak bisa menciptakan. Nggih mboten? Dosa ta mboten niku? Dosa. Kemajuan teknologi ini dikuasai orang non muslim. Kita hanya menggunakan. Alhamdulillah sih di YouTube banyak sekali positif. Ceramahnya Gus Muafiq wonten nggih. Ceramahnya Gus Bahak kata ceramah kula wonten mboten. Tapi bar nonton ceramah kula terus iklan obat kuat. Ayo delok rek. Obat kuatnya gak apa-apa. Apa mana kula wis tuwa. Butuh obat kuat butuh. Tapi gambarnya sing haram didelok. Obat kuatnya nggak apa-apa. Gambarnya dulu semua kena didelok haram. Panjenengan ningali film zina ning akhirat arep dadi saksi sampai terus jadi saksi bocah ibu zina itu kan delok filmnya nyakseni kan di hari kiamat konsen menjadi saksi berat bener itu kenal ora jadi saksi ya sebenarnya nonton obat kuatnya gak apa beli tapi gambar jadi ditonton. Begitu pula WhatsApp, TikTok, Instagram bisa menimbulkan fitnah, adu domba, penyebaran berita bohong, fitnah besar, orang baik-baik jadi jelek, orang jujur jadi salah semuanya. Ada lagi juga bisa provokasi radikalisme dengan dari Quran yang sangat hebat, Quran hadisnya kita wajib perang. Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid. Ayo, aneh sampean orang tahu ngaji, tahu mau cari kutok, ruangkan ya, piye? Jadi radikal betul ibu. Jadi radikal. Sebaliknya ada. Agama nggak penting. Sholat apa gunanya? Apalagi puasa menurunkan produktivitas. Sebenarnya sehari bisa menghasilkan katakanlah 25.000, 30.000 karena puasa paling-paling 15.000 oleh duitnya berarti menurunkan produktivitas. Gak usah sholat wonten ibu di YouTube wonten ibu paham betul. Maka ini merupakan tantangan bagi kita semua. Manfaatnya ageng tapi madaratnya juga besar. Paham? Dulu saya waktu kecil ingin nonton film bioskop. Dari kampung pergi ke Cirebon 20 kilo naik mobil, uang habis, belum karcis bioskopnya, ngetoke duit mana, belum jajannya, ngono kuwi terus mulai nang omah disambeti orang tua, kebugi oleh ayah. Ya Allah, itu dulu itu. Sekarang filmnya digawa ngalor ngidul. Niki mau cari film apa? Asal sampean pinter carinya. Asal orang kata pinter carinya. Pinter carinya film apa aja ada ini. Paham? Ini jenengnya kayak orang pada pinter apa nih? Ini harus ada teknologinya. Cucu saya pinter banget. Cucu saya masih kelas 1 SMP. Pinter banget cari apanya di sini nih. Ya Allah, ini merupakan al-fitnatul kubra, the big of fitnah. Fitnatul kubra, tantangan yang sangat luar biasa. Monggo, saya nggak tahu seperti apa nanti 30 tahun yang akan datang. 50 yang akan datang cucu kita seperti apa, wallahu a'lam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menurut saya kecuali anak kita dipesantrenkan, ya kan? Cari pesantren yang di situ ada SMP, SMK, SMA, sekolah ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Ayo cari supaya ngaji bisa, ilmu yang lain juga tidak ketinggalan. Walhasil pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau dulu orang dokteran sudah hebat, sekarang dokter belum apa-apa. Kalau dulu orang ngajar cukup, kiai ngajar cukup Fathul Mu'in, sekarang sudah ketinggalan. Dulu cara yang ngaji pakainya pen, ya ditutup dengan tinta ya, sekarang pakai laptop. Makanya ini namanya amanah insaniyah. Harus berubah, lebih maju, tidak boleh mandek.
Dulu Cilacap kurang maju, sekarang harus lebih maju. Cilacap dulu kotor, sekarang harus bersih. Cilacap dulu jalannya jelek, sekarang tadi saya disini jelek banget jalannya, Masya Allah. Cilacap dulu banyak orang buta, sekarang pinter-pinter gitu. Dulu banyak orang penyakitan, nggak paling penyakit menular, sekarang mati sehat-sehat gitu ya. Dulu rumah sakit hanya berapa biji, sekarang banyak. Dulu sekolah SMP, SMA jauh, sekarang lebih banyak. Itunya kita membangun takofah. Membangun apa? Yang keras, bangun apa? Peradaban, takofah. Harus berubah. Lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Gak boleh berhenti. Beda dengan akidah syariah. Akidah rukun iman 6 orang tambahin. Syariah rukun Islam 5, gak boleh tambahin. Tapi kalau pendidikan harus disempurnakan tiap hari, tiap saat. Kurikulum harus tinjau ulang. Gurunya harus lebih berkualitas lagi. Paham? Itu namanya membangun takofah. Walhasil orang gandrung khususnya wajib pinter. Siap? Orang pada jauh ya. Orang gandrung wajib pinter. Siap? Karena pinter itu wajib, maka bodoh itu yang keras. Bodoh itu temenan ini, aku tenang ini. Para ulama dulu luar biasa menciptakan ilmu pengetahuan. Ahli tafsir Imam Qobari, ahli fikih hukum Imam Syafi'i, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim. Orang yang pertama kali menciptakan matematik orang Islam namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah ada orang pinter menggagas matematik Al-Jabar. Ya Allah, sing gawe nol, dulunya nggak ada nol. 10 itu X, ngerti buatan? 10 itu X 10, 20 X nya 2, 100 X 10, 1000 X nya 100 X. Repot betul itu. Sing ngarang menggagas gawe nol Imam Yusuf Al-Khwarizmi. 10 100 1 100 1000 1000. Gampang betul. Pusing gawe nol pun gawe nol. Namanya Yusuf Al-Khwarizmi. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mencari arah mana utara selatan, mana barat, mana timur. Asal-asalnya wong Islam di padang pasir, orang Islam di laut, mau sholat mana kiblatnya ya. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Ahmad bin Majid membuat kompas pandom supaya arahnya benar. Sampai sekarang namanya alat navigasi. Pesawat tuh pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya, pasti ke timur, pasti ke timur. Pilot hanya ngikutin aja petunjuk. Mau ke Medan dari Jakarta pasti ke utara, setel dulu. Itu namanya alat navigasi. Paham? Di awang-awang betul ngerti loh. Di awang di barat di timur betul ngerti loh. Hilang kabeh wis. Atau kapal tengah-tengah laut nggak tahu mana ini barat timur, pakai itu bisa tahu. Kapal laut mau ke Jeddah misalkan pasti ke barat, asal itu yang benar. Itu yang bikin pertama namanya Ahmad bin Majid. Bukan orang Amerika, bukan orang barat, bukan. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Penyakit cacar itu seperti apa, penyembuhannya dengan apa, namanya Imam Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi, dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Ya Allah, kalau cerita orang dulu pinter-pinter. Oh saya kembu, Masya Allah. Orang Islam dulu ini pinter-pinter betul. Orang Islam saya ini. Orang pertama kali bikin kacamata ini, kacamata pun Islam. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bikin rumah pas. Sikunya pas, gak ada yang panjang, sama gitu. Siku 4 kan, 4 siku kan, pas. Itu namanya Al-Bairuni.
Orang pertama kali menyelidiki angkasa luar, planet bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Baghdad, Abu Nasr Al-Farabi, membuat alat musik namanya organ. Saya punya kitabnya, saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi saya nggak bisa baca untuk al musik. Walhasil dulu orang Islam pinter-pinter, saya Arab pinter. Masih durung pinter. Ayo, gandrung harus maju. Siap? Saya bayangkan kalau gandrung semuanya pemuda sarjana semua. Masya Allah. Lanang wadon sarjana semua. Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter. Siap? Awas kalau tahun depan saya lagi masih panggang ini, awas. Oh. Begitu pula budaya. Al-akhlaqul karimah harus kita kembangkan. Orang kalau masih primitif, masih orang jahiliyah, orang dia tata krama, orang dia kesopanan, anak nang wong tua yang nglawan, sering bertengkar kakang karo adi, primitif jenis jahiliyah itu. Wonten-wonten. Istri meteng-teng tangannya bentak-bentak suami, jahiliyah itu namanya. Wonten-wonten. Atau suami gebuki istrinya, wonten-wonten. Jahiliyah itu. Orang menang apa, suami gebuki istri nggak menang, nggak jagoan, nggak apa. Wani soten karo bojone. Kan orang menang apa ya? Wani karo bojone, wani karo musuh sing gede. Mana pilih bojone. Begitu pula istri. Meteng-meteng nyekel gayung dipentungkan nang kepalanya suami, ada yang itu ada? Banyak. Betul kan? Kalau ada berarti masih jahiliyah. Nah, itu harus kita hilangkan, harus kita bangun. Namanya husnul muasyarah. Apa? Suami sayang istri, istri hormat suami, bapak sayang anak, anak hormat ayah, mertua sayang mantu, mantu hormat mertua. Betul nggih? Namanya apa namanya? Namanya husnul muasyarah. Wis. Saumpama saben omah husnul muasyarah kabeh akan terwujud husnul muamalah. Apa? Interaksi yang baik. Jual beli jujur, majikan karo anak buahnya jujur, pejabat karo rakyatnya jujur. Ini namanya husnul muamalah. Lamun sagandrung pejabatnya wong sugih wong majikannya wis husnul muamalah kabeh akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang baik, masyarakat yang ideal, solid, keluarga baik, interaksi satu sama lain baik, maka akan wujud masyarakat yang baik. Husnul musyarakah. Jadi masyarakat yang baik itu dimulai dari rumah tangga yang baik dulu, keluarga yang baik dulu, husnul muasyarah. Setiap rumah keluarga baik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Kalau tangga jujur, kalau konco jujur, kalau tahu ngapusi, jual beli jujur, namanya husnul muamalah. Kalau husnul muamalah secilacap terwujud husnul musyarakah. Paham? Orang pakai paham? Akhlakul karimah namanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Cilacap tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan. Ono wong badhe teng gandrung misalkan. Apa nih mas? Aku udah pernah gandrung. Yang ditanya kenapa? Agamanya apa ya? Enggak. Orang gandrung agamanya apa ya? Enggak. Aman di sana ya. Baik-baiknya orang sana. Oh baik-baik. Sana pergi gandrung aman-aman. Yang tanya aman tidak? Orangnya baik enggak? Gitu loh. Derajatnya wong gandrung mul. Ojo suwali. Jangan sebaliknya.
Bertemu di Mas, apa gandrung? Oh gandrung piye? Apa orang? Waduh hati-hati. Maling kabeh gandrung iki. Saumpama maling kabeh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa. NU Muhammadiyah enggak ditanyakan enggak. Aman tidak di sana itu. Waduh. Aku pernah sholat Jumatan nang kono sepatu hilang. Koncoku lan wingi sepeda motor hilang. Ono mana gandrung nyilih duit mau 2 minggu 2 tahun durung bayar. Ditagih ucak gelut. Wonten. Niku namanya durung husnul muamalah namanya. Wong tang ngomong 2 minggu 2 tahun durung bayar. Namanya belum husnul muamalah. Paham mboten? Niku contoh kecil. Contoh cilik iku. Mau contoh besar. Negara Afghanistan 100% muslim. Setunggal mawon siji wae ora ono wong non muslim. Gak ada orang Kristen, satu aja gak ada. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kalau Indonesia kan 400 lebih sukunya. Perang saudara 40 tahun. Paten-patenan, bom-boman, podo Islame, podo ahli sunnah, podo Afghanistan asli. Jalan dibom, pasar dibom, kantor dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, lagi sholat Jumatan dibom, Maulid Nabi dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran presidennya Nabi Burhanuddin Rabbani keluar Mesir, keluar Al-Azhar Mesir, dipateni. Kenapa? Kafir. Karena dia nggak mau mendirikan negara Islam, maunya negara kebangsaan. Kafir, pateni. Orang bercadar nembang, pateni, tembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, panjenengan pengen boten jalan Afghanistan. Islam kabeh. Malah ahli sunnah, Imam Hanafi, madzhabnya Hanafi, ahli sunnah jamaah. Pengen boten mereka. Jatuh namanya. Tapi negara Jepang agamanya nggak benar, agamanya nggak benar, namanya agama Shinto, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto. Kalau di Jawa barangkali ya Darmo Gandul, Kapangestu, atau Subud, Kodoroco, Sambelun. Tapi Jepang bu, aman, tentram, nyaman, damai. Gak ono copet, gak ono jambret, gak ono calo. Dari kono calo begini. Apa? Di Jepang gak ada itu. Di ibu kota Tokyo, kalau mereka pinggak asal pun, kalau penerima mereka dulu. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan. Supir semua tertib, gak ada melanggar. Ya Allah. Tidak ada puntung rokok atau plastik di jalan. Semua dibuang ke sampah, tempatnya sampah. Masing-masing buang sampahnya masing-masing. Itu Jepang. Jalan-jalan saya dengan istri saya berdua malam-malam merasa tenang. Padahal bukan orang Islam padahal. Semua orang hormat dengan negara Jepang. Gimana? Pengen betul jalan Jepang. Lalu duduk Islam. Pengen betul. Akhlaknya yang baik, beragamanya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, ibu kota Mali Tembakto, 6 ormas, Ibu Muhammadiyah, Al-Irsyad, Barti, Wasliyah. Di sana 5 hari. Di ibu kota Tembakto, Pak, boten wonten omah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman latar, kuncinya orang dicabut masih gantung. Ayo dicoba lagi, dicoba. Jangan ketawa, aku betul ngajak ketawa. Dicoba. Ayo nanti malam rumah jangan kunci, pintunya jendela jangan kunci, sepeda motor nggak usah berbohong mah, ini halaman, kunci nggak usah dicabut, biar lebih gitu. Dari sampai balik Islam apa NU kan benar. Al-Sunnah Jamaah apa be? Masya Allah. Apa yang kurang namanya? Takofah. Panjenengan akidahnya benar, rukun iman 6. Syariatnya benar, rapori sholat, puasa, zakat, haji. Tapi akhlak, budaya yang masih jauh dari yang kita inginkan. Kerasa betul?
Apa kita coba nanti malam? Coba. Ya Allah. Saya teruskan singkat ya. Ada lagi. Yang kedua, amanah hadarah. Apa namanya? Kemajuan, kesejahteraan. Kesejahteraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampang nih. Ojo sampeyan dadi wong melarat. Jadi wong dhi'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo ngantek sampai dadi wong dhi'afan, melarat, miskin. Terus gimana? Harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia, nikel, batu bara, biji besi, tembaga, mangan, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, uranium, apalagi minyak, gas. Kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh, wong gandrung. Paham betul? Paham betul? Ternyata semestinya kekayaan itu wong gandrung. Saya lihat 50 orang kaya, 50 orang Indonesia yang kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, si BBCA, kalau dua rokok jarum, 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 Wong Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tegoleti wong 50 wong gandrung gak ono. Ya Allah. Ayo dosa mboten? Orang jawab ya. Sugih iku wajib, berarti melarat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan bumi ini subur. Ayo kita eksplorasi, kita budidayakan. Famshu fi manakibiha, kita olah bumi ini. Wa kulu min rizqihi, maka rezeki yang kamu hasilkan dari bumi ini. Allah telah memberikan kekayaan untuk kita, kitanya males, kurang semangat, boleh duit. Dosa betul ibu. Orang jauh yang berdosa betul. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum bupiran karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat. Jangan pernah sedekah beras pirang karung. Jawab, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? 3 kilo. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sugih. Karena Sayyidina Utsman kaya. Pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keluar jenenge dengar nama itu? Wali Kutub ada 4. Syekh Abdul Jailani, Abdul Hasyadili, Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi. Wali Kutub 4, wali besar itu. Syekh Abdul Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari lunga nang Mesir mulon.
Sekarang saja kalau naik pesawat 1 jam 20 menit. Irak Mesir itu. Beliau naik apa itu? Apa? Ada apa ke Mesir? Ziarah kubur. Coba Syekh Abdul Qadir Jilani lu nang Mesir ziarah kubur. Bos orang Cilacap nembe SAG sore ziarah kubur. Nembe apa? Nembe apa? SAG sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, Sultan Aulia. Lunga nang Mesir perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya. Orang sering mereka. Nah, setelah ziarah di situ ada kuburnya Abu Al Ansori, sekarang Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sekarang Fathul Bari, sekarang Bukhari, kuburannya. Selesai ziarah, Syekh Abdul Qadir Jilani melihat masyarakat dusun Fustot melarat-melarat. Orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot, dusun Imam Syafi'i, dibikin rusun sampai saiki, sampai sekarang masih wonten rusun orang tulisan yang 7 gelombang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman sampai wali duduk sugih ora loman boten telut-telut boten kabeh wali duduk sugih ora loman betul. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tabak Beras. Setelah berdiri NU, beliau tahun 30 sampai tahun 40 muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, beli NU di Palembang. Banten, Menes, Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, beli NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, beli NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, beli NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbak Masum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU, sosialisasi NU tanpa proposal. Tanpa apa? NU sekarang proposal? Di Pampusnya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosok didelok mukanya bolong, orang dagingnya mukanya kropos. Rasulullah kaget, man ya Jibril, sapa Jibril gede dhuwur kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang ini kita bingung, bukan proposal sih, yang rajin minta-minta kita bingung. Jadi saya harap NU cabang Cilacap berdiri sendiri, dihadiahi, diterima. Tapi kalau nggak dikasih jangan minta-minta, paham betul? Bila perlu kita lebih kaya daripada yang lain, bila perlu, Masya Allah, supaya kita ada marwahnya, ada wibawanya. Mauludan proposal, Isra Mi'raj halal bihalal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, akhir tahun haul. Ya Allah, ayo kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat. Orang jawab ya, kaya itu melarat. Jadi koyopo nang Gandrung iki orangnya semuanya apa? Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, sugih-sugih. Tujuh dongo amin, aku orang dongo aku amin. Jawabnya siap. Bukan amin, bukan. Aku orang dongo orang. Tujuh lagi dongo orang. Ayo, orang Gandrung mulai besok ya, usahakan ya. Akidahnya beres, syariahnya nggak boleh sholat kabeh. Nah, siap. Pinter kabeh, sugih kabeh. Awas ya.
Oleh karena itu kewajiban membangun masyarakat amanah yang sangat berat. Makanya malaikat harus sanggup. Malaikat tuh Israfil sampai saya nganggur nyekel trompet tok ruwaya di Israel bisa nyabut nyawa kok lihatnya nggak bisa bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun pesantren nggak bisa. Israel nggak bisa jadi bupati, nggak bisa, paham betul? Jadi ketua partai, ketua NU nggak bisa. Yang bisa manusia. Israel nggak bisa, bisa cuma nyabut nyawa kok. Bukan akhir tulisannya marrobuka, wa manabuka, wa madinuka. Suruh bangun universitas, nggak bisa. Paham betul? Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul gak ada apa? Malaikat dorong aja pengen betul. Waduh, orang hawa nafsu. Manusia bisanya maju diberi perlengkapan oleh Allah hawa nafsu. Hal itu bagus, hawa nafsu itu bagus. Jadi yang ngaji ojo elek hawa nafsu. Orang hawa nafsu orang jadi anak. Orang war jadi hawa nafsu jadi anak betul. Boten ada kemajuan enggak? Ya enggak ada. Nafsu isinya dua. Berapa? Satu ghadabiyah, apa? Dua syahwatiyah, apa? Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, ketua, kepala, mandor, direktur, imam. Karena hawa nafsu ghadabiyah kan ya, paham? Saya harus jadi bupati. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, kalau saya bupati Cilacap jalan halus semua, irigasi, pengairan, pertanian, sawah beres, pengangguran saya hilangkan, kemiskinan saya pikirkan, saya usahakan hilang kemiskinan, saya betul nyata, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka ini dengarkan, hawa nafsu tadi ganti, namanya ganti apa? Himmah, apa? Yang keras, apa? Strong will, hasrat yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar apa? Rasulullah SAW. Saya tidak mau kalah, harus menang. Mereka jerabi perang menang kabeh. Perang Badar wong Islam 314 lawan wong Quraisy 1000 menang. Kan jadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Taif menang, perang Hunan menang, perang Mu'tah menang. Kan jadi menang terus. Saya tidak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang duhimamin, mempunyai hasrat yang tinggi, himmah yang besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Bung Karno, Indonesia merdeka, kita lawan Jepang dan Belanda. Punya apa? Bung Karno dua apa? Dua nuklir, bom atom, dua duit, bukan? Punya apa? Punya himmah, punya apa? Ya Hasyim Asy'ari, NU besar, besarnya NU dengan himmahnya Ki Hasyim Asy'ari itu dan ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu orang gandrung harus punya himmah yang besar, harus kaya, harus menang, harus pinter. Siap? Ayo Budi Baryo, saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau miskin. Kaya itu wajib, miskin itu dosa. Saya harus pinter. Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Semangat sih. Namanya himmah. Okay. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu jujur selawase hidup.
selama hidup sepisan mau betul nanti bohong. Kanjeng Nabi, panjenengan pripun? Panjenengan pripun? Kanjeng Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan itu namanya shadiqul aqwali wal kalim. Oleh karena itu, mari orang Gandrung harus punya himmah yang tinggi. Tujuannya membangun, meraih cita-cita agar Gandrung maju berperadaban, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Siap ya? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Oh. Nomor 2, syahwat, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Saya jadi konglomerat dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Kalau saya kaya, orang miskin saya bantu semuanya. Musola semiring-miring dan dari kabeh. Kiai-kiai sing durung nate umur tak umrohke. Yatim piatu saya jamin semuanya. Bagus ya, bagus ya. Maka namanya ganti, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Kalau tadi apa tadi? Apa tadi? Tadi apa? Himmah. Sekarang namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, infak, syariah, hibah, nazar, wakaf, saya jalankan semuanya. Saya betul ya teman-teman. Maka mari kita besarkan nafsu kita asal diarahkan dengan yang baik. Wong nek orang duwe nafsu yo kaya malaikat. Kayak malaikat ora iso gawe toko mall sakit, malaikat itu sakit. Israel saya betul gawe mall iso ora? Orang duwe nafsu. Gawe universitas. Gawe bank iso ora? Ini sakit. Iso nyabung nyawa bisa itu. Bukan akhir dia cuma marah buka, gang ilmu enggak, ilmu teknologi, ilmu nahwu, sorot, ilmu kalam, tafsir hadis, nggak ngerti. Isinya marah buka, wama nabiuka, wama dinuka. Tapi Gandrung apa saja bisa. Gimana? Apa saja? Jadi bagi-bagi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada ahli kesehatan, ada ahli agama. Maka terbentuklah di Gandrung ini thaqafah dan hadharah. Paham? Beriman semua, beribadah semua, pinter semua, kaya semua. Dudu amin ya, dudu. Apa? Kalau ningali ulama-ulama Iran, Tunis, Maroko, 3 negara itu yang mewah itu. Ulama kiainya, mobilnya Caprice, Cadillac, Chrysler, BMW. Musuh ulama kiai mobilnya Luxio, Genmark, Xenia. Bila perlu kiai mobilnya lebih bagus daripada mobilnya bupati. Itu loh. Wah, benar. Kiai ketua NU jasa harus terdiri dari Waldor Mill semeter 2 juta, kacamatanya Kartil 45 juta, sepatu Hermes 20 juta, tasnya Gucci, ojo tas dengan itu gue tas yang pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol minyak wangi itu Louis Vuitton. Tulisan misik, masya Allah. Rajin sholat, keren, baunya harum. Pengen betul. Kanjeng Nabi ngelarang sahabat yang bau makan bawang. Orang sahabat berdahar makan bawang, gak usah sholat, gak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Kenapa? Kanjeng menjaga keharuman masjid. Musuh-musuh Cilacap, masya Allah, peteng,
baunya pesin, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, jedingnya kosong, ciduknya bolong, imamnya teko sandalnya lili, kelambinya kokor ulan durung dikumbah, kopi air campur coklat, lengawe apa? Lisik. Gimana? Mulai besok kita harus kaya. Harus apa? Kalau ngomong itu bukan berarti mengurangi ibadah, boten, jangan salah paham. Jam 3 tani tahajud, ping 11 rakaat, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, ayat kursi 7, laqad ja'akum rasulun fisikum 7, Allahu samawat bataluri kamiskatin fiha misbah 7, law anzalna hadzal qur'ana jaballan khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7, Yasin sepisan, Tabarok sepisan, Waqiah ping 3. Pas sholat subuh, sholat subuh, sholat jamaah, terus sholat duit, ayo cari uang sampai duhur, istirahat, sholat duhur, makan siang, baru sholat apa? Baru duit sampai asar, sholat asar, baru sholat asar apa? Baru duit sampai maghrib sholat, terus maghrib istirahat, jamiah, baca yasinan, jamiah ngoten nggih, sampai isya silaturahim, orang tua golore tiliki, orang tua kesan dibantu. Walhasil saya omongkan ini bukan berarti saya meremehkan ibadah, boten. Monggo ibadah yang rajin, golek duit yasin, paham boten. Kita jaga gandrung, siap? Bersatu, solid. Gandrung punya kita, yang jaga harus kita. Siapa? Ngadepin siapa? Indonesia, negara kita. Negara semua Indonesia ini, negara kita. Para ulama dulu banyak yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya digorok lehernya oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai itu di Lumajang, Kiai Hamid di Malang, Kiai Hamid Rusdi diberondong oleh Jepang. Di Lumajang, Kiai Ilyas, Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara 1 bulan. Banyak sekali kiai-kiai yang berkorban nyawa, minimal disiksa oleh Jepang. Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman, Haji Hasyim Asy'ari. Nasionalis artinya terjemahnya hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Apa namanya apa? Bukan hanya cinta tanah air, tapi semangat nasionalis bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda bertuhan, beragama, beriman, harus nasionalis. Ya Allah, ya Hasyim Asy'ari itu membela tanah air hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela negaranya, membela tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Wa man khana li watani halalun damu. Barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak kafir. Kiai Hasyim Asy'ari enggak kafir kayak wong ora. Dia muslim. Tapi dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh. Halal, tapi dia enggak kafir, enggak. Dia Hasyim Asy'ari. Orang tahu ngafir kayak uang, orang kayak Rizik. Ya jauh beda lah Kiai Hasyim Asy'ari orang Islam, jauh beda dong. Jauh betul. Gitu kan ada orang Sinembang, Habib Rizik, gurune bohong itu. Kapan ngaji dengan Habib Rizik? Di Timur Tengah, Bu, ini negara Arab. Tidak ada kiai yang ngomong kayak Kiai Hasyim Asy'ari. Maka di sini Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Kiai Ali Maksum, Kiai Idam Khalid, Kiai Wahab, itu semua pahlawan nasional. Apa artinya? Ya kiai berjuang agama, ya berjuang untuk negaranya. Di Timur Tengah betul, percaya betul. Pulau di Timur Tengah 13 tahun loh. Pulau sekolah Timur Tengah 13 tahun. Mulai gua anak papat dari S1 sampai S3. 13
Tidak ada ulama yang ngomong seperti Hasyim Asy'ari wajib bela tanah air, nggak ada. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau di negara Arab, yang membela agama tidak pernah bicara tanah air, yang berjuang nasionalisme tidak pernah berbicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habib Ghaibah, siapa lagi? Syadri bin Jadid Al-Jazair, siapa lagi? Pemimpin Arab itu hanya bicara nasionalis, tidak pernah bicara agama. Tapi Hasyim Asy'ari berjuang agama dan berjuang nasionalis untuk tanah airnya. Makanya Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, kiai dan pahlawan. Begitu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, apal Quran, kiai Wahid Hasyim itu, dan pahlawan nasional. Pak Idham Khalid, ketua NU yang sebelum Gus Dur, pahlawan nasional. Kayak Hasbullah, Tabak Pres yang saya ceritakan tadi, pahlawan nasional. Kayak As'ad Samsul Arifin, Situ Bondo, pahlawan nasional. Ya Allah, kayak Izin Arifin, dulu wakil Perdana Menteri Zaman Bung Karno, pahlawan nasional. Ya kiai, ya nasionalis. Paham? Maka kita harus bersyukur hidup Indonesia dengan aman dan tentram. Coba di kita sini, negara Pancasila, bukan negara Islam. Mau bangun musola, mau madrasah, mau bangun masjid, dipersulit apa gampang? Bahkan saya yakin nih, yang bangun masjid musola di Gandrung nggak ada IMB-nya, nggak ada. Ada IMB-nya nggak? Pada peraturan udah IMB, padahal rata-rata nggak ada IMB. Ya nggak apa-apa. Panjenengan pengen gawe masjid, madrasah, pesantren di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa. Sampai mencret nggak akan bisa. Saya mati nggak akan bisa. Mau bangun masjid, madrasah di Irak, di Suriah sampai mati nggak akan bisa. Di Indonesia Masya Allah, bangun masjid tanpa izin, nggak ada IMB-nya. Tanah wakaf nggak jelas surat tembus, orang jelas gampang jatuh mengkolah, gitu ya. Jalan isi kota, malam-malam gini ribuan orang kumpul aman, tentram. Padahal kita bukan negara Islam, negara panca, tapi kita fi amnin wa aman wa tumakninah. Kita ini aman, tentram dan tumakninah. Belum tentu kalau namanya negara Islam dijamin aman, tentram. Belum tentu aman. Paham betul? Walhasil, mari kita ikuti yang telah diberi teladan oleh Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita dakwah Islam Ahlussunnah Jamaah, tapi juga mempunyai semangat juang membela tanah air, menyelamatkan negeri Republik Indonesia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya.